Setelah launching Asus Zenfone 3 di Bali beberapa waktu lalu, gue terus menggali lebih dalam tentang seri Zenfone 3 terbaru ini yang mereka klaim lebih baik daripada line up Zenfone sebelumnya. Tapi apakah Zenfone 3 ini cuma kelihatan lebih beda dari luar atau emang exciting dari luar dan juga dari dalam? Inilah review Asus Zenfone 3. Pertama, Asus melakukan perombakan besar dari segi desain kalau kita bandingin Zenfone 3 ke Zenfone yang sebelumnya. Menurut gua, konstruksi HP ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Kalau kita anggap Zenfone yang sebelumnya itu adalah mobil rakyat sekelas Avanza, tiba-tiba di Zenfone 3 ini, Asus naik pangkat jadi mobil rakyat sekelas Innova. For example, lapisan Gorilla Glass udah ngegantiin back cover HP ini yang sebelumnya plastik. Zenfone 3 juga dikelilingi curve aluminium frame berlapiskan salah satu dari 4 warna yang ada, yaitu Moonlight White, Shimmer Gold, Aqua Blue, dan yang sekarang kita review ini, Sapphire Black. So, keseluruhan bagian luar HP ini nggak ada yang terbuat dari plastik, termasuk aksen di kamera, sekeliling fingerprint sensor, tombol volume, dan tombol power yang punya corak ala Zen design. Gripnya sih enak, tapi gue nggak srek sama modul kameranya yang agak nonjol. In case lo nggak biasa punya HP yang belakangnya licin, siap-siap aja Zenfone lo sering merosot. Di bagian bawah, kita bisa lihat satu port USB-C, speaker, dan mikrofon. Sedangkan headphone jack bisa lo temuin di sisi atas. SIM tray yang ada di sisi kiri bertipe hybrid. So, di satu sisi, gue senang dengan langkah mereka ngilangin logo Asus di atas layar, yang bikin HP ini somehow kelihatan lebih kalem dan elegan. Tapi, sangat disayangkan bahwa tombol-tombol sensitif yang ada di bawah layar, desainnya menurut gue kurang kekinian, apalagi nggak pakai backlit. Mestinya sekalian aja pakai tombol on screen kalau mau ngirit biaya produksi. Move on ke sisi display, Zenfone 3 dibekali layar Full HD IPS Plus 5,2 inci yang terang dan warnanya tergolong natural. Ditambah proteksi Gorilla Glass yang sama seperti di sisi belakang. Akhirnya, Asus sudah nggak lagi-lagi ngandelin prosesor Intel Atom buat line-up Zenfone-nya. Jeroan Zenfone 3 terdiri dari Snapdragon 625 terbaru, Adreno 506, RAM 3GB, ditambah memori internal 32GB. Itu semua lebih dari cukup buat make sure semua aplikasi dari yang ringan sampai yang paling berat lancar pas lu pakai sehari-hari di perangkat Android Marshmallow ini. Skor Antutunya cukup tinggi buat bikin Oppo F1s yang harganya beda tipis bertekuk lutut. Beberapa elemen di Zen UI 3.0 ini udah kelihatan lebih bagus dari sebelumnya, meskipun menurut gua nggak termasuk UI yang paling cantik. Salah satu keunggulan Zen UI adalah opsi-opsi customization yang puas, termasuk untuk fitur touch gesture-nya yang bisa dipersonalize. Sayangnya, bloatware di HP ini yang nyebelin, alias nggak bisa dihapus, masih ada aja. Menurut web official Asus, tagline Zenfone 3 berbunyi, Built for Photography. Sepertinya itu adalah sebuah tagline yang tepat, karena kamera HP ini lebih dari biasa. Di belakang, ada kamera 16MP beraperture lebar bermerek Largan yang punya fitur stabilisasi optik yang ngebantu banget buat nge-shoot handheld atau buat nambah low light performance karena memungkinkan exposure yang lebih lama. Ditambah stabilisasi elektronik buat video. Autofocusnya pun cepet banget, karena dibantu sensor laser yang ada di samping kamera. Foto-foto yang diambil kelihatan tajam dan punya dynamic range yang oke. Termasuk di situasi low light. Nah, buat electronic stabilization di video, hasilnya sih bagus dan bikin video rekaman HP ini jadi lebih enak dilihat. Walau lo emang nggak bisa berharap akan footage sestabil dengan optical stabilization. Di depan, ada kamera 8MP yang hasil selfie-nya juga lumayan. Oh iya, dua mode unik yang ada di HP ini adalah Super Resolution yang ngegabungin beberapa foto jadi foto beresolusi 64MP dan mode Low Light beresolusi 4MP buat ngurangi noise pas moto malam-malam. Baterainya sebenarnya rata-rata aja buat HP seukuran Zenfone 3. Tapi karena prosesornya yang efisien, gue sejauh ini nggak pernah ngabisin baterainya dalam sehari, yang biasanya masih nyisa sekitar 20%. Tapi nggak tahu ya kalau lo lebih sering browsing di HP dan main game, karena gue jarang main game di HP. Oh ya, speaker Sonic Master di HP ini juga jernih, walau nggak luar biasa gimana gitu. Tapi untuk audio kualitas tinggi, Zenfone 3 punya dukungan penuh buat muterin file high-res audio. Overall, nice job Asus. Baik dari luar dan dalam, smartphone ini serasa flagship yang harganya jauh lebih mahal. Selain kamera bump, desain capacitive button,
dan bahan yang licin banget. Nggak ada lagi kekurangan yang gue anggap mengganggu di Zenfone 3 ini. Mungkin kalau gue dimintain saran untuk smartphone terbaik saat ini di kelas 4 jutaan, Zenfone 3 lah jawabannya. Sisanya tergantung kalian mau milih versi 5,2 inch atau 5,5 inch. Bahkan kalau mau yang absolutely the best, sekalian aja beli Zenfone 3 Deluxe. Itu aja review gue tentang Asus Zenfone 3. Jangan lupa like, komen tentang barang apa yang kalian ingin kita ulas berikutnya, dan subscribe. Sampai jumpa.